Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Ya, jadi sekarang silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 7, dimulai dari Mbak Sari. Silahkan. Baik, semuanya sudah mendapat kelompok. Sekarang kalian bisa menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Iya. Sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan. Baik, semuanya bisa menyimak LKPD yang telah Ibu bagikan. Di situ ada berbagai permasalahan, ada beberapa permasalahan. Ya, silakan menyimak dan memperhatikan. Ibu akan membacakan. Yang pertama, apa perbedaan dari sifat fisika dan sifat kimia tanah? Yang kedua, apa hubungan dari sifat fisika dan sifat kimia tanah dengan organisme yang hidup di dalam tanah? Dan yang ketiga adalah apa perbedaan dari tanah liat dan juga tanah pasir. Berdasarkan permasalahan yang ada, kalian bisa menyusun hipotesis. Ibu beri waktu 15 menit ya. Nah, untuk buku panduan, kalian bisa menggunakan buku paket masing-masing. Kalian bisa menuliskan hipotesis kalian di lembar kerja 2 ya anak-anak. Bisa diamati. Baik, apakah semuanya sudah selesai merumuskan hipotesisnya? Iya, sudah. Nah, sekarang seperti yang minggu kemarin Ibu bilang, kelas ini untuk menyiapkan beberapa sampel tanah liat dan juga tanah pasir dan menyiapkan 14 wadah ya. Apakah sudah tersedia? Oke. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mengambil porsinya masing-masing. 2 wadah dan juga beberapa sampel tanah liat dan tanah pasir. Silakan. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan porsinya masing-masing ya. Iya, jika sudah, silahkan kalian melakukan pengamatan berdasarkan panduan yang ada di LKPD ya anak-anak. Silahkan dibuka kembali LKPD bagian pengamatan. Nah, di situ yang kalian amati adalah tekstur dari masing-masing tanah dan juga daya serap tanah. Nah, nanti kalian bisa mengambil air. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan pengamatan untuk daya serap masing-masing tanah dan juga tekstur dari tanah tersebut. Ya, baik, nanti setelah kalian melakukan pengamatan, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian berdasarkan perintah yang ada di LKPD ya anak-anak. Ya, Ibu beri waktu 25 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, semuanya sudah selesai ya anak-anak? Iya. Sekarang Ibu minta kalian menunjuk satu perwakilan kelompok yang nantinya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, dimulai dari kelompok 4, silahkan. Baik, sekarang kelompok 3. Iya, betul sekali ya. Kelompok 3. Kelompok 2, silahkan maju ke depan. Iya, dan yang terakhir adalah kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, tepat sekali ya yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian dan juga yang sudah kalian diskusikan itu sangat tepat sekali. Jadi benar sekali anak-anak apa yang tadi sudah teman kalian presentasikan di depan. Sifat fisika tanah itu merupakan sifat yang bisa secara langsung diamati. Contohnya yang pertama ada tekstur. Nah, teksturnya ini bisa mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang kedua ada struktur tanah. Struktur tanah ini meliputi bentuk, ukuran, dan juga kepadatan tanah. Dan yang ketiga ada suhu tanah. Nah, semakin tinggi suhu tanah, maka akan semakin tinggi pula mikrobiologi dan perkecambahan yang terjadi. Selanjutnya ada sifat kimia tanah. Nah, sifat kimia tanah ini merupakan kebalikan dari sifat fisika tanah. Sifat kimia tanah merupakan sifat yang tidak bisa secara langsung diamati. Contohnya, yang pertama unsur hara. Nah, unsur hara ini adalah nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada pH tanah. Nah, pH ini merupakan derajat keasaman ya anak-anak. pH normal untuk tanah yaitu
6,6 sampai 7,5. Selanjutnya adalah perbedaan dari sifat tanah pasir dan juga tanah liat. Nah, dalam tanah pasir, ini unsur hara dan nutrisi yang terkandung di dalamnya itu sangat rendah. Nah, daya tampung air juga buruk sehingga mengakibatkan daya serap akarnya juga tidak baik. Nah, tanah pasir ini tidak cocok digunakan dalam pertanian. Biasanya kan kalau tanah pasir itu digunakan untuk bahan bangunan ya anak-anak. Iya. Nah, untuk tanah liat. Nah, dalam tanah liat itu partikel-partikelnya itu sangat halus dan tidak mengandung banyak bahan organik. Nah, tanah liat ini bisa mempertahankan kelembabannya dengan baik dan juga kaya akan air. Nah, tanah liat ini juga mengandung banyak nutrisi dan cocok digunakan untuk berkebun.